Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BGRI, bertemu lagi dengan saya host Rohman. Dan kali ini di Delta Suara Duja TV akan kedatangan seorang tamu. Nah, siapa beliau? Beliau akan berbagi praktik baik dengan kita tentunya di sekolahnya. Nah, beliaunya dari mana dan sekolah di mana kita kenalan terlebih dahulu. Silakan Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Eka Puri Damayanti, SPD, saya dari SMPN 1 Taman. Saya mengajar seni budaya. Oh, seni budaya di Iya, SMPN 1 Taman ya Bu ya. iya, Nah, baik. ini kalau boleh tahu Bu, di SMPN 1 Taman itu sudah berapa lama Bu ngajar di situ? Saya mengajar di SMPN 1 Taman mulai tahun 2013 sampai sekarang. Oh 2013, berarti sudah Betul. lama ya Bu ya? Iya, sudah Ya, lama. dari awal itu memang mengajar seni budaya? Iya, saya dari awal mengajar seni budaya. Apakah juga megang wali kelas ini Bu? Iya, tentu saja. Kalau sekarang ini wali kelas berapa ini Bu? Kalau sekarang ini posisinya wali kelas 7. Wali kelas 7, wah Iya, luar biasa. Jadi selain mengajar seni budaya juga menjadi wali kelas di kelas 7 SMPN 2 Taman. 1 Taman, Bapak. Oh 1 Taman, oh ya, ya maaf. Nah Iya. ini Bu, selama di SMPN 1 Taman apa yang menarik, hal yang menarik bagi Ibu? Hal yang menarik bagi saya sejauh ini adalah SMPN 1 Taman menjadi sekolah yang pertama, di Sidoarjo bahkan Indonesia dengan deklarasi sekolah toleransi. Oh sekolah toleransi. Iya, Nah ini kalau bisa dideskripsikan Bu, sekolah toleransi itu seperti apa? baik, akan saya jelaskan singkatnya. Ya. Sekolah toleransi di sini adalah berawal dari kerjasama dengan LSM yang bernama Komunitas Brangwetan yang diketuai oleh Bapak Henry Nur Cahyo. Komunitas ini bergerak di bidang seni dan budaya. Kemudian mereka menjalankan 15 jalan kebudayaan, salah satunya toleransi. Kita tahu bahwa toleransi itu kan sudah kita lakukan Iya sehari-hari ya. betul. Namun mungkin ini agak berbeda karena di sini kami punya sebuah gerakan yang tidak hanya sekedar ngomong, "Ayo kita bantu teman-teman," tapi tidak seperti itu. Kami membuat sebuah gerakan yang dinamakan Gestar. Gestar. Iya, gerakan membangun sekolah toleransi yang harmonis, seperti Nah, itu. Nah, kerjasama dengan Brangwetan ini sudah berlangsung selama 2 tahun sampai sekarang, akhirnya kami deklarasikan di tanggal 17 Desember tahun 2022. oh 2022. Iya, kami di sini banyak dilatih dengan Brangwetan, mulai dengan pelatihan guru, murid, itu terkait bagaimana mengaitkan sikap-sikap toleransi di dalam pembelajaran, kemudian bagaimana mengaitkan toleransi dalam bentuk jurnal reflektif, kemudian pembelajarannya tidak hanya di pelajaran agama saja, tapi juga di semua mapel pelajaran, seperti itu. Dan kami juga membuat program-program, di mana program-program tersebut sudah kami jalankan hampir kurang lebih 8 tahun. Oh 8 tahun, sudah cukup Iya, lama ya berarti ya Bu ya? iya. Terus kemudian kami juga ada yang dinamakan Dusilas. Dusilas. Iya, Nah apa ini Duta Toleransi Kelas. Oh duta toleransi Iya, kelas. jadi kami ada tim tim toleransi, kemudian ada Dusilas, tim duta toleransi kelas, kemudian juga ada duta yang perwakilan dari sekolah. Oh jadi satu anak ya Bu ya? Atau Iya, berpasangan ini? awalnya satu anak kemudian berpasangan. Terus Iya. yang di kelas bisa diambil 2 sampai 3. Tujuannya bagaimana anak-anak ini menjadi pioner sebagai langkah preventif dari kami supaya tidak terjadi intoleransi di sekolah Oh kami, seperti begitu. itu. Nah ini kalau boleh diceritakan Bu ya, tadi kan diceritakan bahwa sekolah ini sekolah toleransi yang Baik, bekerja sama dengan komunitas bernama Brangwetan. iya. Nah ini kalau praktik baiknya di sekolah itu selama ini seperti apa Bu? Kalau di lingkungan sekolah sendiri itu kami menerapkan 3 langkah preventif. Yang pertama yaitu edukasi, kedua kebiasaan, yang ketiga adalah aturan. Aturan. Iya, edukasi di sini kami mulai dari unsur kepala sekolah sampai dengan unsur yang paling rendah, kami mengedukasi bahwa toleransi itu penting dilakukan, kita, tidak hanya melalui sikap tapi menerapkan dalam pembelajaran. Bisa materi toleransi, materi HAM, materi Bhinneka Tunggal Ika di dalam semua mata pelajaran. Kemudian kalau di tingkat anak-anak atau guru-guru, kita juga menerapkan bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mendeteksi awal jangan sampai ada bibit-bibit yang
mengarah ke intoleran. Intoleran. Misalnya kalau sekarang itu kan lagi musim meme atau jokes Oh iya, yang betul. kelihatannya lucu, tapi bagi Iya. orang lain belum tentu itu lucu Iya. atau bahkan bisa menyinggung perasaan orang Perasaan orang lain. lain. Kemudian kalau di tingkat di masyarakat, orang tua khususnya, ya kita sosialisasi kepada masyarakat atau orang tua dari peserta didik yang ada di sekolah kita dulu. Mmm. Karena kan tidak semua orang tua itu, mau gitu ya, mau Iya. diberi tahu tentang toleransi seperti ini. Karena takutnya mereka tersinggung atau, jangan sampai orang tua itu memberikan pendidikan ujaran kebencian kepada sesama Iya, temannya harus betul. baik dan sebagainya. Kalau pembelajaran kami sudah menerapkan dalam bentuk modul ajar. Jadi di dalam modul ajar itu kami menyisipkan, materi-materi yang mengajarkan tentang toleransi. Sehingga, anak itu tidak hanya sekedar menerima materi yang utama, tetapi bagaimana lebih bersikap untuk, saling bekerja sama dan menghargai orang lain dalam bentuk apapun, mau agama, ras, budaya, dan sebagainya, seperti Wah, luar itu. biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu ini masuk co-curricular-nya atau masuk di intrakurikulernya, Bu? Semuanya Oh, Bapak, semuanya ya? kami Berarti semua masukkan aspek gitu semuanya. ya? Betul, kami Mmm. masukkan di kurikulum juga. Jadi, selama kami di sekolah, semuanya masuk di intra, co-curricular, bahkan ekstra. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini dapat, menjadi inspirasi ya bagi sobat PGRI semuanya, karena, sekarang ini kan memang marak sekali ya, Bu, ya, Iya, jadi kegiatan pembulian seperti itu. betul. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, nah mari kita upayakan dengan program-program yang berkaitan dengan toleransi. Baik, Nah, betul sekali terus ini, Bapak. Bu, kalau tadi kan sudah dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan toleransi. Nah, selama penerapan, kegiatan tersebut, ada nggak, Bu, tantangan atau yang paling sulit itu yang dilakukan itu? Iya, tantangan yang paling sulit, dari sekolah sendiri ya, dalam artian tidak semua warga sekolah itu, eee, maksudnya itu, ya saya paham toleransi, tapi Iya. dalam penerapannya tidak semua warga sekolah itu bisa menerapkan dengan pas gitu, seperti itu. Mmm. Yang kedua di anak-anak sendiri itu kadang diingatkan temannya itu merasa tersinggung, Iya. merasa, nggak terima seperti itu juga tantangan. Padahal di kelas itu sendiri ada itu tadi Dusitol, duta Duta toleransi ya, toleransi. kelas gitu ya. Tapi kadang anak-anak tidak menghiraukan, "Apa sih kamu? Iya. Siapa sih kamu?" Gitu ya. Jadi terus, yang ketiga itu dari orang tua itu tadi. Orang tua itu tidak semuanya, mempunyai pemikiran yang terbuka. Iya. Sehingga anaknya itu kadang mohon maaf, mungkin ajaran dari rumah seperti itu, Iya, ketika di betul. sekolah berbeda itu ada ketersinggungan. Itu yang paling membuat kami merasa tantangan yang harus kami patahkan perlahan-lahan Iya. ya, terutama lewat anak-anak terlebih dahulu, seperti itu. Mmm. Nah, kalau untuk ini, Bu, latar belakangnya kenapa kok bisa sampai tercipta yang namanya Dusitol, kemudian Duta tadi, terus kemudian program ini itu sampai berjalan itu, latar belakangnya Baik, awalnya itu seperti apa, Bu? iya baik, itu berawal di tahun 2020, itu komunitas Brangwetan, datang kepada kami, itu sebuah komunitas yang bergerak di seni dan budaya. Mereka menilai bahwa sekolah-sekolah yang berbatasan langsung dengan Surabaya itu, Iya. mungkin sekolah-sekolah yang dinilai ada rawan intoleransi, Iya. seperti itu. Waktu itu kami diinfokan bahwa sekolah yang disasar oleh Brangwetan itu ada 5 sekolah. Satu taman, satu waru, satu gedangan, satu sedati, dan satu mana ya lupa saya. Iya, SMA 1 Gedangan. Oh, Iya, Gedangan. jadi SMA juga SMP-nya juga ada seperti itu. Nah, kami diinfokan seperti itu bahwa mereka bermaksud, menjalin kerjasama, pengenalan tentang sekolah toleransi ini, walaupun kami sebetulnya sudah menerapkan itu. Iya. Dan, waktu itu kepala sekolahnya Bapak Lutfi, sehingga Bapak Lutfi itu merasa tertarik gitu ya dan menerima kerjasama Brangwetan, akhirnya kami juga ikut programnya mereka. Kami ada saringan duta toleransi untuk anak-anak, kemudian ada pelatihan untuk guru-guru di Terawas, itu dibiayai penuh oleh komunitas Brangwetan kurang Wah. lebih selama 2 tahun, Wah, luar seperti biasa itu. sekali. Kemudian kami dikenalkan dengan namanya, Harmoni. Harmoni ini, LSM dari Jakarta yang bergerak juga di bidang seni dan toleransi juga, Toleransi. budaya juga. Kami setelah 2 tahun berjalan,
bimbingan juga dari Brangwetan, kami diundang ke Jakarta bersama Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Tirto, Oh iya. iya, untuk mendengarkan program-program yang lain yang ada di Jakarta tentang, bagaimana toleransi itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah seperti itu. Lah dengan berjalannya 2 tahun itu, kemudian kami yakin, di kepala sekolah Ibu Bunda Masroh Hidayati Iya. memberanikan diri, sepertinya sekolah kita sudah cukup ini, untuk mendeklarasikan diri sebagai toleransi yang pertama di Sidoarjo karena kita memang sudah betul-betul menerapkan hal tersebut. Dan, akhirnya kami membuat program ke depannya itu dan program-program kami, terus terang diberi apresiasi yang luar biasa dari Dinas Pendidikan dan Pendidikan. Kebudayaan Sidoarjo. Kami mendapat kunjungan juga dari pemerintah Amerika, kami juga mendapatkan kunjungan dari pemerintah, Palestina dan Australia. Wah, luar Kami biasa sekali. juga ada, kunjungan dari MTSN 3 Surabaya, di mana mereka ingin studi banding dengan sekolah kami, ingin tahu bagaimana praktek baik toleransi di sekolah kami, seperti itu. Wah, Makanya, kami di sini sangat bersyukur sekali dengan adanya kerjasama dari Brangwetan itu, bukan hanya sekedar membangun, secara apa ya, ngomong aja iya gitu loh, secara tapi betul-betul aksi nyata yang secara harus praktiknya kami ini ya. kami praktekkan dan ibu kepala sekolah kami juga sudah menulis buku tentang sekolah toleransi dan anak-anak juga sudah menulis buku juga banyak, eee, boleh berkunjung ke sekolah kami kalau ingin Wah, tahu lebih dalam, iya. Wah, seperti luar itu. biasa sekali Sobat PGRI, menarik sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu di lingkungan Kabupaten Sidoarjo jika ingin mencontoh atau melihat langsung ya, langsung saja datang ke SMPN 1 Taman ya Bu ya. Iya, Nah, nanti Bapak. akan dijelaskan bagaimana prosesnya sehingga, ini juga dapat menjadi inspirasi buat kita semua karena tentunya memang zaman sekarang ini banyak sekali, hal-hal yang terkait dengan intoleransi dan itu perlu dideteksi sejak dini agar nantinya tidak Iya, terjadi pada saat dia dewasa. Nah, itu. Terima kasih banyak Bu atas ilmunya. Wah, luar biasa sekali. sama-sama. Nah, satu kata ini Bu, pesan singkat untuk Sobat PGRI di rumah. Nah, yang Eee menyaksikan podcast ini. Ya, karena ini berkaitan dengan toleransi dan kita, tidak menolerir apapun intoleransi dalam bentuk apapun. Kami punya caption di sekolah kami mungkin Iya. bisa ditiru gitu ya, atau mungkin bisa dimodifikasi untuk sekolah-sekolah lain gitu ya. Caption kami, "Stop bullying, kita bersaudara. Spensata, bertoleransi sepanjang masa." Wah, luar Terima biasa. kasih. Stop bullying karena memang kita bersaudara. Jadi semuanya tidak ada bedanya. Walaupun kekurangan, kelebihan itu semuanya itu dimiliki oleh manusia masing-masing ya Bu ya. Tapi Betul. tetap kita harus memperjuangkan yang namanya toleransi agar kita dapat saling menghargai dan saling menghormati. Terima kasih, saya selaku host Rohman mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.